Ini kan jelas banget tuh, ini namanya analog jurusan Blok M lewat Polda Metro Jaya. Ini nih jurusannya itu tuh. Pakai kacamata. Biasa SMA-nya begini juga. Kemarin udah sempat ke Universitas Pojok Pramuka ya Pak? Bukan universitas, iya Universitas Pramuka, rektornya Pak Iman lagi. Kayak ini nih. Saya print out tadi ketakutan orang Polda, jadi kan di lingkungan Polda saya print ya. Dia bilang, kok nggak print aja? Gue bilang nggak apa-apa, nggak ada urusan dengan kamu. Enggak ibu, nanti saya disangka cetak ijazah. Bukan cetak, ini print berulang. Dapat dari mana nih Pak? Dari handphone, ya saya dari bukti-bukti yang dipakai Pak Baris Krim ini kan buktinya nih. Buat anak kecil pun tahu jurusannya dengan jurusan Blok M tuh jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, lucu tapi menyakitkan ya. Ini satir dari Janes Siahaan ya. Tetapi juga lucu dan menyakitkan itu kalau kita bisa melihat kondisi yang ada saat ini ya. Di tengah situasi di mana PHK terus-menerus, sudah barang tentu itu sangat menyakitkan ya, karena pemutusan hubungan kerja itu terus terjadi, terlebih di lokasi-lokasi yang ada di perkotaan. Industri-industri tutup, ya, pabrik-pabrik tutup, janji pemerintah buka lapangan kerja gak pernah terdengar. Sisi lain, kita melihat berita-berita para maling, para koruptor, gitu kan, yang ada, dan jumlahnya gak main-main. Ya, duit yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung misalnya seperti tumpukan sampah. Yang maling sudah barang tentu lebih buruk daripada sampah itu. Yang membuat sistem ini, negara ini banyak dimalingi, itu lebih buruk lagi, pasti lebih buruk lagi, karena mereka biasanya maling yang jauh lebih besar lagi. Itu yang biasanya terjadi. Kalau pemimpin punya integritas, tidak pernah maling, maling pun takut untuk maling, gitu loh. Nah, lalu dengan kesedihan seperti ini, apa yang bisa menghibur rakyat Indonesia? Kayaknya satu-satunya yang menghibur itu adalah persoalan ijazah palsu Jokowi. Ya, jadi ijazah palsu Jokowi memang diproses melalui berbagai pihak, dari pengadilan, kemudian Polda, kemudian Bareskrim. Bisa menghibur karena pejabat-pejabat di kepolisian dan lain sebagainya seringkali membuat pernyataan lucu, ya kan? Lucunya di mana? Wajahnya serius, tapi logikanya mentah semua. Untuk bisa membuktikan bahwa ijazah itu adalah ijazah asli, dia buat yang ditunjukkan fotokopinya. Itu sama dengan kita punya uang, kemudian kita tunjukkan fotokopi duit. Ini kan dagelan namanya itu. Nah, karena itulah sekarang ini semua orang menikmati Jokowi itu sebagai objek yang perlu dinyinyir dan ditertawakan, ya kan? Nah, seperti Janes ini ya, menunjukkan print-printan ijazah Jokowi karena sudah banyak beredar di online, di printnya sendiri, kemudian memang ini ijazah dari Pramuka, model analog jurusan Blok M. Ketawalah orang itu. Jokowi sekarang tidak bisa ketawa, pemirsa, paling meringis, ya kan? Dikunjungi banyak termulnya, dia meringis gitu. Mungkin menahan sakit, mungkin perutnya, karena mungkin ada operasi macam-macam untuk supaya ginjalnya itu bisa bekerja dengan normal, atau mungkin karena merasa sakitnya sendiri. Tetapi inilah yang tampaknya ya hiburan bagi rakyat. Seorang presiden, ya kan, dikenal sebagai tukang tipu, dilaknat oleh banyak orang. Baru kali ini terjadi di Indonesia ini. Dulu itu presiden ya ada salahnya, itu wajar lah. Tetapi yang seperti Jokowi ini, ya baru Jokowi ini. Tetapi anehnya juga, dia punya penjilat yang luar biasa banyaknya. Ya memang sih, harusnya memang hanya penjilat saja, ya, yang membuat otaknya itu ada di dengkul. Apakah dia doktor, apakah dia tukang survei? Kan banyak juga tukang survei yang profesor, tapi otaknya goblok semua. Tukang-tukang survei yang menjadi penjilat tuh otaknya goblok semua.
Karena apa? Menyembunyikan kebenaran demi untuk mendapatkan jabatan atau duit, ya kan? Wow, memang ya harus seperti itu bisa jadi, karena memang sekarang dunia survei kalau tidak ada pemilu nggak ada yang mau bayar, kan begitu. Jadi ini betul-betul pemirsa, kita menjadikan apa? Bukan kita ya, netizen. Begitu dibuka yang disebut dengan ijazah palsu, yang keluar tuh Jokowi semua. Pramuka, Jokowi, Termul yang sakit hati, dan lain sebagainya. Semua akan seperti itu, ya. Dan tampaknya tidak ada habisnya, ya. Para politisi sekarang tuh kerjanya apa kita tidak tahu sudah. Mungkin dia sedang merencanakan korupsi atau merencanakan bagi-bagi kekuasaan, nggak ada. Berita yang ada di Indonesia ini hanya ijazah Jokowi saja. Kadang-kadang ada Kejaksaan Agung nangkap ini, nunjukin duit. Kemudian ada cerita lucu lagi, ya. Kaset narkoba ketangkap karena dia jualan narkoba, akhirnya diborgol, dan itu banyak, bukan hanya 1-2, ya. Nggak tahu kalau diteliti semua yang bagian narkoba, polisi narkoba itu dites urin gitu, kira-kira kena nggak gitu loh. Saya ragu kalau nggak kena, ya kan. Tetapi sudah memang banyak yang akhirnya ditangkap, ya. Dan ini sekali lagi semua lapisan sekarang mentertawakan ijazahnya Jokowi. Ya, ijazah dari pramuka, memang orang yang nggak pernah sekolah, ya, tetapi memang menjadi gila negara ini. Bagaimana mungkin hampir 300 juta, ya, ditipu oleh orang yang tidak pernah sekolah. Atau kalau toh sekolah mungkin SD aja, karena zaman dulu Soeharto itu, ya, membuat batasan terhadap anak-anak PKI, dan Jokowi itu anak PKI. Ya, nggak mungkin dia bisa kuliah sampai Gajah Mada itu. Ya, seperti itulah kenyataannya. Jadi tertawalah, karena mencari pekerjaan juga susah, yang ada adalah PHK, dan pejabat bagi-bagi komisaris, dan masih korupsi. Memang dasarnya adalah maling. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.